Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita masih Allah pertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum belajar seperti biasanya kita harus Berdoa terlebih dahulu. Oke, maka dari itu silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban rabbil zidni ilman warzuqni fahman sadaqallahul azim. Hari ini siapa yang hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar P5. Ada yang tahu tidak? Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya yaitu sampah plastik tanggung jawabku. Oke? Ini gambar apa ini? Ada yang tahu tidak? Ini? Sampah ya. Apa itu sampah? Nah, sampah itu adalah sisa atau hasil dari pekerjaan manusia yang sudah tidak dipergunakan lagi atau sudah tidak bermanfaat lagi, sehingga disebut dengan sampah. Oke? Nah, mengapa kita harus bisa memanfaatkan sampah? Ada yang tahu? Apa alasan kita itu harus bisa memanfaatkan sampah? Ya, bisa mengurangi sampah. Nah, kalau akibatnya, akibat lingkungan kita banyak sampah itu apa ada akibat? Akibat menjadi kotor, lingkungan menjadi kotor. Apalagi? Ya, lingkungan berbau. Apalagi? Kita mudah terkena penyakit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan solusi terhadap masalah plastik. Nah, itu ya. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan bertanya, apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, jadi itu ya. Pengertian yang singkat itu adalah sampah itu adalah sisa atau hasil dari kegiatan sehari-hari manusia yang sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi manusia. Nah, sampah ini dia dibagi menjadi dua. Fokus hari ini dua saja ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sampah organik? Sampah yang berasal dari bahan-bahan yang mudah terurai secara alami. Ya. Biasanya berasal dari sisa-sisa makanan dan limbah alami. Ya. Contohnya seperti apa? Sisa makanan, apalagi daun kering, sisa sayuran, dan kulit buah. Banyak sekali itu. Nah, semua itu bisa terurai secara alami. Kemudian yang anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang tidak mudah terurai. Ya, sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya seperti apa? Plastik. Nah, plastik. Kemudian botol bekas, apa lagi? Ya. Nah, itu ya yang tidak mudah terurai. Oke, lebih jelasnya Ibu akan tampilkan videonya ya. Coba kalian perhatikan. Sampah punya tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari, makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Ya, sampah organik itu terurai dan mudah untuk seperti bau dan buah-buah. Sebenarnya bentuknya sama itu, tapi buangnya silang. Mulai dari rumah tidak dilakukan pemilahan sampah kecuali dengan jenis. Dengan penelitian dapat menyebabkan dari kita mungkin berganti-ganti. Beberapa membuat sampah bersama dari menggunakan sampah, mendapat sampah menghasilkan sampah untuk hilang dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Oke, sudahnya
Kembali ke dalam kelas. Oke. Nah, sekarang mana sampah anorganik kalian? Ya, yang sekarang kalian pegang ini adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu artinya apa? Sampah yang apa? Tidak mudah terurai. Nah, tapi bisa didaur ulang. Contohnya seperti apa? Nah, pembuatan tempat pensil. Baik, kalian di sini saya akan bagi LKPD ya. Kalian kerjakan secara individu, bukan berkelompok. Nah, di sini ada soalnya ada 3 nomor. Silakan kalian kerjakan secara individu. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah dikumpul ya. Ini adalah hasil dari kalian ya. Nanti sebentar saya akan periksa. Kemudian di sini kalian akan menonton kembali. Ibu akan tayangkan kalian sebuah video. Silakan kalian saksikan bersama. Setelah menonton video kalian ibu bagi menjadi 3 kelompok. Welcome back to Bicara Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Ayo watching dari tadi. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah bau, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Sampah organik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, sampah pembantu adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe slide. Jadi itu ya. Jadi itu video sudah saya tampilkan. Langkah selanjutnya itu kalian saya akan bagi jadi 3 kelompok. Kelompok 1, lintang. Setiap contohnya itu silakan kalian sebutkan 5 contoh sampah organik dan 5 contoh lagi sampah anorganik. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Kerjasama. Jadi contoh itu seperti apa? Di lintang sebutkan 5 di sini apa-apa. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai? Sudah. Kita mulai ya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1 maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tahap berikutnya ya, yaitu tentang kontekstualisasi. Nah, adik-adik, kemarin di pertemuan pertama masih ingat apa yang sudah kita bahas? Materi apa yang sudah kita bahas? Ya, tentang sampah. Nah, masih ingat tidak? Sampah itu apa? Ada yang masih ingat? Apa itu sampah? Sampah itu adalah sisa atau hasil dari kehidupan sehari-hari manusia. Nah, sampah di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Sampah organik dan anorganik. Oke, kalau sampah organik itu sampah yang apa? Ya, yang mudah terurai. Contohnya ada apa? Daun, kulit pisang, buah, apa lagi? Sisa sayuran, sisa makanan yang sudah busuk. Oke, nah sekarang kalian perhatikan video yang akan saya putarkan buat kalian. Perhatikan dengan baik-baik. Ini adalah video dimensi. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk membicarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk kita jika harus kita lakukan. Jadi Oke, dalam tayangan video tadi kalian bisa menyebutkan 6 dimensi apa-apa saja dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang kedua apa? Global. Yang ketiga gotong royong. Kritis. Kalian sekarang tugas kalian mewawancarai salah satu narasumber yang ada di lingkungan sekolah. Silakan sebentar kalian keluar, setiap kelompok silakan cari satu narasumber yang akan kalian wawancarai terkait dengan sampah organik. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan keluar. Dari kelompok satu silakan keluar cari satu narasumber yang berada di lingkungan sekolah. Silakan kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga keluar semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara Ibu. Silakan duduk. Bisa Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan sampah anorganik? Tentu saja sampah organik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan tidak dapat diurai secara alami. Misalnya plastik, kaca, logam, dan bahan-bahan kimia. Mengapa sampah anorganik menjadi masalah bagi lingkungan? Sampah anorganik menjadi masalah bagi lingkungan itu karena sampah anorganik itu dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Ketika tidak dikelola dengan baik, sampah ini dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan kehidupan satwa. Selain itu, pembakaran sampah anorganik dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya. Apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah anorganik? Ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama ada recycling, mendaur ulang barang-barang anorganik untuk membuat produk baru. Yang kedua reducing, mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti kantong plastik. Dan yang ketiga reusing, menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai, misalnya botol plastik untuk menyimpan barang.
Apakah ada program khusus di sekolah atau komunitas untuk menangani sampah anorganik? Ya, banyak ya. Untuk menangani sampah anorganik itu ada program sekolah yang khusus ya, seperti banyak sekolah yang mulai menerapkan program pengelolaan sampah dengan menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Selain itu ada juga kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ini sangat membantu untuk tugas saya. Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu dan teman-teman. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sekarang Ibu akan kumpul kalian punya hasil dari observasi yang tadi yang sudah kalian lakukan di luar ya. Mana? Hasil observasi kalian atau wawancara kalian dengan salah satu narasumber yang ada di lingkungan sekolah saya akan kumpul. Tentang pembuatan karya kerajinan. Silakan simak dengan baik video yang akan saya putarkan ini. Hari ini praktis simple akan membuat tempat pensil dari botol bekas air mineral guys. Dan berikut adalah bahan-bahannya: botol bekas air mineral, beberapa lembar kertas origami, gunting, cutter, pensil, dan lem. Untuk lemnya kalian bisa pakai lem tembak, lem kertas, atau bisa juga pakai lem pop ya. Dan berikut adalah cara membuatnya. Pertama, kita potong dulu botol bekasnya, kira-kira segini ya guys. Kita potong menggunakan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutter, tidak kalian potong dulu ya. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan berikutnya, yaitu insya Allah kita akan membuat satu kreasi yang terbuat dari bahan bekas, yaitu botol plastik dari air mineral, yaitu kalian akan membuat botol tersebut menjadi tempat pensil. Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang pembuatan bahan plastik, yaitu membuat tempat pensil. Oke. Memutar video, menayangkan sebuah video bagaimana cara membuat tempat pensil. Silakan perhatikan atau simak dengan baik cara membuat tempat pensil. Kita ingin memajukan bangsa. Maka gangguanku juga tak akan sedikit. Hai semuanya, selamat datang di channel Praktis Simple. Mineral guys, dan berikut adalah bahan-bahannya: botol bekas air mineral, beberapa lembar kertas origami, gunting, cutter, pensil, dan lem. Untuk lemnya kalian bisa pakai lem tembak, lem kertas, atau bisa juga pakai lem pop ya. Dan berikut adalah cara membuatnya. Pertama, kita potong dulu botol bekasnya, kira-kira segini ya guys. Kita potong menggunakan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutter, kalian tidak bisa, kalian bisa juga minta bantuan ke orang tua kalian. Selanjutnya kita rapikan menggunakan gunting guys. Kita rapikan bagian atasnya dari sini sampai terlihat rapi. Nah ini mungkin sudah ya, sudah rapi. Selanjutnya kita ambil kertas origami yang agak lebar ya guys. Untuk ukurannya minimal 15 cm ya, atau kira-kira seukuran botol bekasnya. Ini yang akan aku potong dulu biar gampang nempelnya. Nah mungkin kira-kira segini ya. Selanjutnya langsung kita tempel di botol bekasnya. Oh iya nih, buat kalian yang belum subscribe channel Praktis Simple, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, karena di channel ini akan ada banyak lagi tutorial bermanfaat lainnya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Nah udah jadi kayak gini, kita rapikan bagian atasnya dengan menggunakan gunting. Kita tinggal kita kasih hiasan aja. Untuk bagian atasnya di sini aku akan memotong kertas kayak gini ya guys.
Nah, sudah, langsung aja kita tempel guys di bagian atas atau bunga-bunga ya, tapi di sini aku akan pakai bintang saja. Lalu kita gunting guys. Nah, bentuk bintang kayak gini, lalu kita buat beberapa bintang ya guys, warna-warni kayak gini. Nah, ini udah selesai aku buat, sepertinya udah cukup. Lalu langsung aja kita tempel guys di tempat pensilnya. Kita tempel bintang-bintang ya guys. Jadinya kira-kira kayak gini guys. Oke guys, begitu sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Contohnya seperti tadi ya, yang kalian lihat di video tadi, silakan kalian buat seperti itu. Ayo silakan. Ya, silakan kerjakan. Terus, oh semuanya dilintang. Pisau kamu balik. Oke. Kita lanjut ya sekarang, yaitu untuk kelompok 1. Kalian punya hasil kerja sudah selesai? Sudah. Sudah, kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, sudah. Jadi semua kelompok sudah selesai ya. Sekarang tahap selanjutnya yaitu silakan kalian presentasikan hasil karya kalian beserta teman kalian. Silakan maju di depan kelas. Ayo, mulai dari kelompok 1. Silakan kalian presentasikan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja proyek ini. Bahannya dan alatnya yaitu 1 botol plastik bekas, 2 kain flanel, 3 kardus bekas, 4 lem tembak, 5 spidol, 6 gunting dan
Anda bisa menggunakan beberapa warna untuk memberikan efek yang menarik. Gunakan lem tembak untuk merekatkan kain flanel ke permukaan botol. Pastikan kain menempel dengan rapi. 5. Menambahkan hiasan. Gunakan spidol untuk menggambar atau menulis di permukaan kain flanel seperti nama atau desain yang diinginkan. Anda juga bisa menambahkan hiasan lain seperti kancing atau pita jika diinginkan. Pengeringan. Biarkan lem dan dekorasi mengering sepenuhnya sebelum digunakan. 7. Mengisi tempat pensil. Tempat pensil siap digunakan. Isi dengan pensil, pulpen, atau alat tulis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini adalah hasil karya dari kelompok berapa? 3. Ini adalah hasil karya dari kelompok 3. Silakan kalian hias di kelas kalian ya. Di sudut baca boleh, kalian letakkan di sudut baca boleh. Oke, untuk kelompok 3 ini hasil karya mereka, sudah bagus. Oke, baik, ini adalah hasil kelompok itu, mereka membuat tempat pensil yang terbuat dari botol bekas. Ini adalah hasil mereka. Ini kalian boleh letakkan di sudut baca atau di meja perwalian kalian. Oke, baik, hari ini kita lanjut lagi ya. Kemarin kita sudah ada yang pertama sekali kita lakukan itu adalah persiapan. Kemudian yang kedua itu kontekstualisasi. Kemudian yang ketiga, aksi ketiga yaitu aksi yang kemarin sudah kalian ini membuat botol bekas dan membuat jadi tempat pensil. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi. Nah, sekarang adalah tahap refleksi. Di sini saya sudah memegang lembar yang harus atau LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan secara individu, sendiri-sendiri ya, jangan kerja kelompok. Tolong kerjakan dengan baik. LKPD yang saya bagikan ini. Baca baik-baik soalnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya. Oh ini, baca baik-baik soalnya ya. Ayo silakan kerjakan. Tulis nama. Ayo tulis nama.
Ini dia termasuk sampah apa? Yang ini? Anorganik. Ya, anorganik yang bisa dan bisa menjadi apa? Bisa menghasilkan tempat fosil. Meskipun sudah jadi sampah, tapi dia bisa diolah kembali. Contohnya seperti ini ya, yang kalian sudah buat kemarin. Oke. Nah, jadi itu ya contoh dari sampah organik dan anorganik. Nah, yang sudah kita lakukan kemarin itu merupakan salah satu contoh dari sampah anorganik. Jadi kesimpulannya yaitu mendaur ulang botol bekas yang melimpah di sekitar lingkungan kita bisa digunakan menjadi baru, kemudian menyelamatkan lingkungan kita dari yang kotor dan mencemari lingkungan sehingga lingkungan menjadi bersih. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke tahap yang paling terakhir yaitu tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, tindak lanjut yang kita laksanakan di pekan berikutnya yaitu kita akan membuat atau mengolah sampah organik menjadi pupuk. Ada yang tahu pupuk apa? Ya, pupuk kompos, yaitu pupuk yang hasil dari sampah organik. Nah, masih ingat tidak apa itu sampah organik? Apa itu sampah organik? Ada yang masih ingat? Ya. Nah, adalah jadi sampah organik kan itu adalah sampah yang dapat terurai. Nah, insya Allah pekan berikutnya kita akan membuat sampah organik itu menjadi pupuk kompos yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman yang ada di sekitar kita, baik itu bunga maupun apa? Tanaman. Nah, di sini siapa punya tanaman di rumah? Nah, tanaman apa? Ya, tanaman bunga. Ada yang buat tanaman bisa di sini? Ya. Jadi pupuk yang akan kita buat di sawah pekan depan itu bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Nah, anak-anak, kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu di pekan berikutnya dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Tangan ke atas, Allahu Akbar. Tangan ke samping, Subhanallah. Tangan ke depan, Astagfirullah. Huruf yang manis, Masya Allah. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai.